Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nuratul Jana, NPM 20012010230. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses strategi operasi. Pada materi kali ini akan mempelajari tentang tahapan proses strategi operasi yang dibagi menjadi perumusan strategi operasi, implementasi strategi operasi, pemantauan strategi operasi, dan pengendalian strategi operasi. Perumusan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda dalam menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Namun, terdapat pendekatan alternatifnya, yaitu di mana operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Analisis yang diperlukan untuk formulasi. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar ini dilakukan untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Mungkin sulit untuk menganalisis lingkungan eksternal ini. Meskipun tersedia secara luas alat dan teknik praktis yang dirancang untuk membantu proses ini. Memahami pasar tidak selalu mudah, karena pasar menurut sifatnya dinamis dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Selanjutnya, analisis kemampuan sumber daya operasional. Untuk menganalisis bagian dalam organisasi mungkin bisa lebih sulit dari menganalisis lingkungan eksternal, karena aspek perumusan strategi ini tidak didukung oleh banyak kerangka kerja praktis. Memahami sumber daya operasi tidak mudah, secara khusus memahami sifat dan nilai aset tidak berwujud dapat menjadi masalah. Alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas, analisis SWOT merupakan titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Ini penting karena secanggih apapun intelektual dan analitis dasar-dasar strategi, ini tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Jadi, implementasi merupakan bagian penting dari strategi operasi. Mengimplementasikan strategi apapun akan sangat bergantung pada yang pertama, sifat spesifik dari perubahan yang tersirat oleh strategi, dan yang kedua adalah kondisi organisasi dan lingkungan yang berlaku selama implementasinya. Pemantauan dan pengendalian strategi operasi. Perbedaan pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pandangan strategis pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional, tetapi ada perbedaan. Pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi. Pada tingkat strategis, tujuan seringkali kurang jelas. Jenis kontrol dan pengendalian. Yang pertama adalah kontrol ahli, yang kedua adalah kontrol coba-coba, yang ketiga adalah kontrol intuitif, yang keempat adalah kontrol yang dinegosiasikan, dan yang terakhir adalah kontrol rutin operasional. Tugas utama dalam proses strategi operasi adalah mempertimbangkan resiko potensial, karena memahami resiko dapat membantu mengatasinya jika terjadi. Terdapat 6 aspek resiko yang sangat relevan dengan strategi operasi. Yang pertama, dinamika pemantauan dan pengendalian, termasuk konsep longgar dan ketat, kesesuaian atau keselarasan. Yang kedua adalah resiko kinerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang, yang dapat menyebabkan resiko terkait operasi eksternal dan internal. Yang ketiga adalah perbedaan antara resiko murni, yang melibatkan peristiwa yang akan menghasilkan kemungkinan kerugian, dan resiko spekulatif, yang muncul dari skenario kompetitif dan menahan potensi kerugian atau keuntungan. Kemudian yang keempat adalah mengontrol resiko melalui strategi pencegahan.
seperti strategi mitigasi dan strategi pemulihan. Kemudian yang kelima adalah resiko biaya penyesuaian. Ini merupakan kerugian yang mungkin terjadi sebelum strategi baru berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah resiko intervensi, yang menimbulkan kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika manajer melakukan intervensi ketika tidak diperlukan. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika manajer gagal untuk mengenali kebutuhan untuk intervensi di mana ini sebenarnya ada. Contoh proses strategi operasi pada PT XYZ yang merupakan perusahaan air minum dalam kemasan. Perumusan strategi operasi. Penetrasi air minum dalam kemasan di Indonesia hanya sekitar 20%, sehingga masih banyak peluang pasar dalam bisnis air minum dalam kemasan. Melihat di tahun 2013, pasar air minum dalam kemasan tumbuh di atas 15%. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan juga penetrasi air minum dalam kemasan yang masih rendah, yakni di bawah 30%, bisnis air minum dalam kemasan masih memiliki peluang untuk dapat terus tumbuh. Analisis SWOT pada perusahaan. Kekuatan. Yang pertama, jalur distribusi yang dimiliki perusahaan sendiri berupa 100 depo yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, memiliki surplus kas dan kelancaran perputaran kas. Kelemahan. Yang pertama, turnover salesman tinggi karena tidak mencapai target dan tidak cocok dengan lingkungan tempat bekerja. Yang kedua, produktivitas yang tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Peluang. Yang pertama, konsumsi air minum dalam kemasan di Indonesia yang meningkat, rata-rata 12% per tahun. Yang kedua adalah perusahaan dapat memperluas jangkauan lokasi dan segmen baru. Ancaman. Banyaknya merek air minum dalam kemasan yang tersedia di pasar, sehingga loyalitas konsumen rendah karena dapat dengan mudah berpindah ke merek lain. Alternatif strategi yang tepat untuk persaingan bisnis air minum dalam kemasan adalah strategi SO, yaitu dengan memperluas jalur distribusi dengan penambahan titik-titik depo untuk meningkatkan service level dan penetrasi pasar, serta meningkatkan market share secara eksternal, yang dapat dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan air minum dalam kemasan yang memiliki kapasitas lebih rendah dari perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi persaingan. Dengan akuisisi perusahaan dapat meningkatkan sumber daya, meningkatkan penjualan, dan mengurangi persaingan pasar air minum dalam kemasan. Implementasi strategi operasi. Penerapan strategi intensif yaitu mengembangkan pasar sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk memperluas jalur distribusi air minum dalam kemasan agar merata di Indonesia, khususnya di wilayah yang masih kurang dijangkau oleh perusahaan, seperti wilayah Indonesia Timur. Untuk jangka panjang, perusahaan dapat menggunakan strategi integrasi horizontal dengan mengakuisisi perusahaan air minum dalam kemasan yang memiliki kapasitas lebih rendah untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi persaingan pasar air minum dalam kemasan. Pemantauan dan pengendalian strategi operasi. Kontrol kualitas sesuai dengan ISO 9001-2008 dan HACCP serta memenuhi semua persyaratan SNI, BPOM, dan halal. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP merupakan sistem pengendalian mutu dalam industri pangan untuk menjamin keamanan pangan. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku disiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Kegiatan kontrol keuangan dilakukan oleh internal audit. Kontrol juga dilakukan pada depo-depo untuk mengaudit jumlah stok, uang kas, dan jumlah piutang. Kegiatan audit untuk depo-depo dilakukan minimal 1 bulan sekali. Meningkatkan motivasi karyawan tidak hanya dari intensif, namun juga dari penghargaan karyawan terbaik, sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan kualitas produk air minum dalam kemasan guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.